Dagu Sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Pertama, dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotik, toko obat berizin, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan dapat membantu kita untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Kedua, obat bebas terbatas. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli tanpa resep dokter dan disertai peringatan khusus dari P1 hingga P6. Ketiga, obat keras. Obat ini memiliki tanda berupa lingkaran berwarna merah dengan huruf K di dalamnya. Dan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Dan yang terakhir, narkotika. Obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang dan berwarna merah. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat, harus memperhatikan informasi pada brosur atau kemasan obat. Yang harus diperhatikan yang pertama, nama obat dan zat aktif. Kedua, logo obat. Ketiga, khasiat atau kegunaan. Keempat, efek samping yang mungkin terjadi. Kelima, nomor izin edar atau nomor registrasi dari Badan POM. Dan yang terakhir, tanggal kadaluarsanya. Kedua, gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan aturan penggunaannya. Sebelum menggunakan obat, harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, aturan, dan lama penggunaan. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Aturan penggunaan obat berkaitan dengan frekuensi minum obat, karena kandungan obat di dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, waktu untuk minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet. Artinya, dalam sehari obat tersebut digunakan 2 kali pada pagi dan malam hari. Dan setiap kali minum obat, diminum sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, pastikan terlebih dahulu obat masih dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Simpan. Simpanlah obat dengan cara yang benar. Pertama, perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan obat. Kedua, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari matahari langsung. Ketiga, simpan obat pada kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan melepas etiket yang menempel pada obat. Keempat, buang. Buanglah obat dengan cara yang benar. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul, sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam plastik dan dicampur dengan tanah, air, ataupun bahan kotor lainnya. Ketiga, untuk obat dalam bentuk cairan, buanglah isinya pada saluran pembuangan air. Dan yang terakhir, kemasan obat harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan keamanan bagi lingkungan, ingat selalu Dagu Sibu. Dan tidak lupa untuk selalu konsultasi dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Masih ada yang nanya tuh, belum muncul. Absen kelas J. Tunggu sebentar, untuk absen lagi diperbaiki.
Sambil menunggu, bagi yang belum sarapan boleh sarapan dulu, minum. Pak Ismail dorong, Bu Lili, Pak Sugeng Widodo belum ada, Pak Rian belum ada, Bu Vita belum ada ya? Bu Vita udah masuk, Bu. Bu Vita udah masuk? Ya. Coba tolong Bu Vita. Di rename. Bu Vita di rename, perkenalkan dulu Bu, karena banyak yang belum tahu Ibu. Sembari kita tunggu, masih ada waktu. Permisi, saya OTW ya, Bu. Oh iya, baik Bu Lili. Bu Yuli, Pak Iya. Martin sudah join di Zoom. Saya Pak, sudah share linknya ke Martin. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk. Oh, sudah masuk ya Pak Martin ya? Dia info ke saya sudah masuk di Zoom. Oh gitu, baik. Halo. Oh iya, Pak Martin sudah masuk ya. Selamat pagi Pak Martin. Ya, pagi, Bu. Selamat Oke. pagi. Selamat pagi Bu. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, Selamat pagi, Pak Martin. Pagi, Bu Lili. baik. Pak Martin, bisa saya buka dulu ya Pak Martin ya? Ya, mari. Monggo silahkan ya. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu ya. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya, yang kami hormati Bapak Martin, yang kami hormati Bapak Apoteker Martin Paranginangin, S.Farm, M.Farm. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Immanuel Balam, yang insya Allah hari ini akan menjadi pemateri kita. Kemudian yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang, Ibu Apoteker Lili Kurnia Wahida S.Farm, MPH.
sepertinya sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan segera sampai dengan selamat di kampus ya Bu ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Dekan MIPA Universitas Tulang Bawang Lampung, Bapak Apoteker Subur Widodo SSI M.Pharm. Sepertinya beliau belum bergabung. Kemudian Bapak Kaprodi kita, Bapak Masuri Yusuf SSI M.Pharm. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu DPL Prodi Farmasi UTB. Selanjutnya yang kami banggakan tentunya peserta PKL daring mahasiswa-mahasiswi Universitas Tulang Bawang Lampung angkatan 2017. Mudah-mudahan di hari ketiga ini masih semangat ya. Loh, kenapa? Mengikuti rangkaian acara. Hari ini adalah hari ketiga, besok adalah hari keempat. Nah, hari ini insya Allah kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Martin yang bertemakan sarananya adalah rumah sakit. Jadi mohon perhatiannya untuk yang mendapatkan klaster rumah sakit untuk betul-betul memperhatikannya ya. Oke, karena hal ini terkait laporan nantinya yang akan kalian buat. Jadi tolong apapun apa yang akan disampaikan oleh Bapak Martin, tolong diperhatikan dan apabila ada pertanyaan boleh nanti kita ditanyakan karena ada sesi tanya jawab ya untuk hari ini. Gitu. Jadi nanti di sela-sela Bapak Martin menyampaikan materi, kalau ada yang sudah ingin bertanya silahkan tuliskan di room chat dengan menyertakan kelompok dan nama. Gitu. Nanti akan saya bacakan. Nah, kira-kira seperti itu. Bapak Martin untuk materi dari kami yang share ya Pak ya? Ya, benar Ibu. Oke, baik. Kalau begitu saya siapkan dulu untuk share materinya Pak ya. Baik. Apakah materinya sudah nampak? Sudah bisa Ibu. Jelas, Sudah. jelas. Oke, baik. Untuk para peserta PKL daring, hari ini Bapak Martin akan menyampaikan materi terkait manajemen pelayanan obat di rumah sakit. Ya, jadi tolong diperhatikan. Baik, kepada Bapak Martin kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk Ibu Moderator yang sudah membuka untuk bagian sesi yang kedua ini untuk saya. Kemarin sudah perkenalan diri ya. Materi yang pertama, kemarin saya sudah menjelaskan tentang satu bagian pelayanan di rumah sakit, yaitu farmasi klinik. Bagaimana kita langsung bertanggung jawab kepada pasien, gitu ya. Jadi untuk materi yang kedua ini yaitu pelayanan yang berorientasi kepada produk atau obat-obatan. Jadi bagaimana kita mengelola, memanage logistik bahan-bahan perbekalan farmasi di rumah sakit. Kalau kemarin pelayanan farmasi kliniknya, kalau ini adalah bagian manajemennya. Kemudian nanti setelah istirahat jam 1, nanti saya akan seharusnya memang adik-adik sekalian langsung melihat gitu ya supaya lebih paham, tapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan, jadi nanti saya buatkan semacam beberapa bagian dari video-video yang mungkin yang menggambarkan pelayanan farmasi di Rumah Sakit Immanuel ya. Oke, minta tolong Mbak slide. Next. Sebentar. Next. Ya, Ya. sebentar Pak, kalau nggak bisa berganti. Ya. Oke. Nah, tujuannya untuk materi pagi hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses sistem manajemen logistik atau pengelolaan obat di rumah sakit. Sebenarnya kalau adik-adik mahasiswa kemarin itu sudah melihat dan mendengar bagaimana pengelolaan di puskesmas, kemudian bagaimana pengelolaan di apotek, sebenarnya ini sama saja.
hampir sama, tetapi mungkin lebih lebih complicated gitu ya, lebih lengkap untuk yang ada di instalasi farmasi rumah sakit. Ya, yang pertama adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit yang dimulai dari seleksi, kemudian perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian pendistribusian dan pengendalian, kemudian penghapusan, kemudian administrasi dan pelaporan serta evaluasinya. Oke, next slide. Nah, baik di dalam pelayanan farmasi, farmasi klinik maupun manajemen atau manajerial, semuanya harus ada dasar hukumnya ya. Harus ada policy, harus ada kebijakan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti ya. Yang di sini adalah yang kita gunakan Undang-Undang 36 tentang kesehatan, Undang-Undang 44 tahun 2019 tentang rumah sakit, kemudian ada tentang B3-nya, kemudian PP 51 tentang pekerjaan farmasi, kemudian PMK 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Jadi balik lagi, yang menjadi regulasi utama dan acuan dari pengelolaan obat di rumah sakit adalah standar pelayanan farmasi di rumah sakit, yaitu yang tertuang di dalam PMK 72 tahun 2016. Oke, next. Manajemen logistik merupakan suatu sistem yang sangat vital di rumah sakit ya. Kenapa disebut vital? Karena manajemen logistik ini adalah salah satu pusat yang harus dikendalikan ya, membutuhkan resources yang sangat banyak, membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut WHO tahun 89, salah satu sumber daya yang penting di rumah sakit adalah perbekalan farmasi. Merupakan sarana yang penting karena proses penyembuhan. Jadi tidak mungkin maksudnya dokter mendiagnosa, kemudian kalau tidak ada obatnya, kalau tidak ada bahan-bahan farmasi yang digunakan di sana, ya sama saja gitu ya. Jadi pasien juga tidak bisa dilayani. Jadi dengan adanya pengaturan logistik yang benar, ini merupakan penunjang utama untuk pelayanan di rumah sakit ya. Kemudian yang kedua adalah komponen biaya operasional terbesar di rumah sakit ya. Kalau dihitung berapa sih kebutuhan nilai atau biaya yang digunakan untuk mengelola obat di rumah sakit dibandingkan dengan biaya operasi, dibandingkan dengan biaya administrasi, dibandingkan dengan biaya gaji, yang paling besar adalah biaya yang kita butuhkan untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di rumah sakit ya. Oke, next slide. Nah, selain dari undang-undang dari undang-undang PMK 72 tahun 2016 yang mengatur tentang standar pelayanan rumah sakit, pengelolaan obat ini juga diatur dalam Komite Akreditasi Rumah Sakit atau disebut dengan KARS. Kalau dulu disebut dengan KARS, kalau sekarang disebut dengan SNARS ya, sama aja, itu merupakan akreditasi rumah sakit. Jadi di dalam akreditasi rumah sakit itu juga ada pengaturan khusus tentang pengelolaan obat di rumah sakit. Oke, next. Nah, logistik merupakan suatu ilmu. Jadi artinya begini, tidak semua orang bisa bekerja di bagian logistik, ya. Jadi ada memang orang yang benar-benar paham, orang yang benar-benar berwenang, yang bisa mengendalikan logistik di rumah sakit. Artinya nggak bisa orang tamat SMA kemudian kita taruh untuk mengelola logistik. Ya kalau melayaninya mungkin bisa, tetapi secara dalam New Military Dictionary dikatakan bahwa logistik ini merupakan suatu ilmu atau seni atau teknik, mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, kemudian produksi atau penghasilan, procurement, kemudian penyimpanan, storage, kemudian transportasi, distribusi, dan perpindahan. Jadi ada banyak sebenarnya di sana kegiatan yang membutuhkan skill, ya, bukan asal ujuk-ujuk kita menempatkan orang untuk mengelola logistik. Jadi itu bisa akan kacau, ya, karena di logistik itu yang pertama selain membutuhkan pengetahuan bagaimana cara menyimpan obat yang benar supaya obatnya tidak kadaluarsa, bagaimana supaya tidak stoknya menumpuk. Jadi dibutuhkan sebenarnya ilmu di sana. Jadi bukan hanya
Orang yang tidak bekerja kemudian kita taruh di gudang gitu, tidak, itu salah besar. Jadi yang kita butuhkan adalah orang-orang dengan spesifikasi khusus untuk mengelola logistik di rumah sakit. Oke, next. Tujuannya yang bagi menjadi 3, yang pertama adalah tujuan operasional, agar tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Keuangannya upaya operasional dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya, kemudian pengamanan, persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan. Jadi yang paling penting untuk orang yang bekerja di bagian pengelolaan obat ini adalah, karena ini sebenarnya ini sama dengan mengelola uang, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Bentuknya dalam bentuk obat dan bentuk alat-alat kesehatan gitu. Kalau kita menempatkan orang yang tidak bisa dipercaya, kemudian menempatkan orang yang tidak jujur di sana, itu bisa membahayakan perusahaan atau bisa membahayakan rumah sakit gitu. Karena ini bisa rentan dengan tanda kutip korupsi. Kalau di rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit milik pemerintah, itu sebenarnya orang-orang yang ditempatkan untuk mengelola di bagian pengadaan atau logistik ini adalah ada pelatihannya, kemudian ada sertifikatnya, ada ujiannya. Artinya tidak semua orang bisa ditempatkan di bagian pengadaan, ya. Tapi kalau dari swasta itu mempunyai spesifikasi sendiri sesuai dengan aturan rumah sakit masing-masing. Oke, next. Manajemen logistik adalah suatu sistem yang sangat ini tadi sudah ya, ini next saja, mungkin double, ini lewat saja. Nah, kenapa ini merupakan suatu bagian yang penting? Yang pertama tadi seperti saya jelaskan di awal dan sering saya ulang-ulang, karena manajemen pengelolaan obat ini membutuhkan biaya yang cukup besar, ya, membutuhkan resource yang cukup besar. Obat berbeda dengan komoditas lain. Seperti di awal, nanti saya juga jelaskan lebih banyak lagi, penawaran obat itu cukup banyak. Pabrik di Indonesia ini cukup banyak. Belum lagi pabrik dari luar negeri itu cukup banyak. Tidak mungkin semua pabrik atau semua merek obat kita sediakan di rumah sakit. Katakanlah paracetamol. Paracetamol mungkin ada 100 atau 200 jenis merek yang beredar di Indonesia. Terus pertanyaannya, paracetamol yang mana yang kita pilih gitu ya. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik. Kemudian obat berbeda dengan komoditas lain. Obat tujuannya adalah to save life dan improve health. Jadi bukan hanya supaya rumah sakit mendapatkan untung, tetapi juga harus diperkirakan sisi sosial atau sisi dari manfaatnya untuk kesehatan pasien, ya. Kemudian obat sebagai substansi yang terus membengkak dalam penyediaannya, ya. Harga sekarang tidak terkendali, gila-gilaan ya. Waktu di awal pandemi itu azithromycin itu begitu dicari, susah sangat dicari ya. Sampai harganya per tablet kalau tidak salah sampai 70 sampai 80 ribu. Kemudian pemerintah mempunyai power untuk mengintervensi. Sekarang azithromycin itu harganya hanya sekitar Rp1.000 ya. Nggak boleh dijual di atas HET. Begitu juga dengan obat-obat COVID. Pada awal-awal pandemi itu harganya selangit ya, bisa di atas 1 juta sampai 1.400.000 untuk Covivor, untuk antivirus. Tetapi sekarang ditekan sama pemerintah bisa sampai 400 ribuan. Begitu juga dengan tes PCR misalnya. Di awal-awal pandemi itu harganya 1 juta sampai 2 juta rupiah. Tapi sekarang diintervensi sama pemerintah harganya cukup hanya 300 ribuan misalnya. Jadi ini memang harus dikendalikan ya. Obat sebagai pisau bermata dua. Kenapa? Karena kalau misalnya benar, ini seperti kalian tahu filosofi kenapa apotek atau farmasi itu dilambangkan seperti racun dan gelas ya. Kalau digunakan sebagai yang benar, berarti bisa mengobati. Tetapi kalau misalnya digunakan secara yang salah, itu bisa menjadi racun ya. Kemudian bisa timbul drug related problem atau obat kesalahan terkait penggunaan obat. Oke, next slide. Nah, ditinjau dari aspek manajemen dan klinik, orientasi kepada kepentingan pasien, logistik farmasi ini ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek manajemen, yang kedua adalah aspek klinik dan farmasi klinik. Aspek manajemen adalah mengelola secara efektif dan efisien, merupakan menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan,
menjaga peningkatan mutu pelayanan dan mewujudkan SIM logistik farmasi yang tepat. Sedangkan aspek kliniknya, farmasi klinik mewujudkan perilaku sehat melalui penggunaan obat rasional, efektif, dan aman. Untuk aspek farmasi kliniknya kemarin kita sudah jelaskan, walaupun kemarin tidak ada tanya jawab, kalau nanti hari ini mau bertanya, boleh silahkan kita akan bahas sama-sama, diskusi sama-sama. Tapi untuk materi saat ini adalah kita fokus ke manajemen farmasinya saja. Oke, next slide. Nah, ini adalah tahap-tahap yang kita gunakan, mau di rumah sakit, mau di apotek, maupun di rumah sakit daerah, puskesmas, semuanya tahapannya hampir sama karena memang standarnya begitu. Mulai dari seleksi, kita seleksi dulu nih obat-obat yang mana yang bisa masuk atau bisa kita jual di rumah sakit misalnya. Kemudian direncanakan kapan obat ini harus kita adakan gitu ya. Kemudian pengadaannya, apakah mingguan, apakah bulanan, apakah tahunan, kemudian diterima, kemudian disimpan, didistribusikan, kemudian dikendalikan dan dihapuskan, ya. Kemudian ada administrasi dan pelaporan wajib, kemudian ada evaluasi dan monitoring. Oke, lanjut next. Nah, ini sebenarnya tahapannya sebenarnya sama saja, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan. Pengadaannya kita ke distribusi ya, harus dari distribusi yang resmi ya, dari PBF yang resmi. Mungkin nanti suatu saat kalian juga ada yang bekerja di distribusi, jadi harus yang mendapatkan sertifikat CDOB ya, cara distribusi obat yang baik dan benar ya. Sekarang syaratnya rumah sakit kalau mau terakreditasi harus menyediakan obat-obat dari distributor atau PBF atau pedagang besar farmasi yang tersertifikat CDOB. Kalau tidak, nggak boleh. Kemudian setelah itu obat datang dari PBF, diterima, disimpan, kemudian digunakan untuk pelayanan. Setelah digunakan untuk pelayanan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Next slide. Nah, saya sedikit masuk ke struktur rumah sakit ya. Di mana sih keberadaan instalasi farmasi? Instalasi farmasi itu ada berbagai struktur ya, maksudnya ada berbagai tipe. Ada yang langsung di bawah direktur, ada yang langsung di bawah wadir umum dan pelayanan. Karena farmasi masuk ke dalam penunjang pelayanan farmasi, maka kita masuk ke dalam wadir umum dan pelayanan. Wadir pelayanan dan perawatan ya. Oke, next. Nah, biasanya kepala instalasi farmasi itu membawahi beberapa bagian, ini tergantung dari rumah sakitnya, tidak selalu seperti ini, seperti membawahi farmasi klinik, kemudian perbekalan, kemudian distribusi. Untuk di Rumah Sakit Immanuel sendiri, sebenarnya pengadaannya itu tidak di bawah instalasi farmasi, ya. Pengadaannya itu langsung di bawah direktur. Nah, instalasi farmasi itu bertanggung jawab untuk memastikan stoknya tetap ada, tapi yang meneruskan ke pengadaan adalah bagian pengadaan. Jadi dia tidak di bawah instalasi farmasi. Tetapi di rumah sakit lain biasanya pengadaannya di bawah instalasi farmasi. Ya, itu tidak jadi masalah, itu tergantung dari aturan dan regulasi dari rumah sakitnya. Oke, next. Nah, kemudian perencanaan ini bertujuan untuk menyusun kebutuhan perbekalan farmasi yang tepat sesuai kebutuhan, mencegah terjadinya kekosongan dan kekurangan barang farmasi. Ya, kalau perencanaan ini bisa berdasar banyak faktor ya, bisa berdasarkan penyakit yang sedang terjadi seperti pandemi saat ini gitu ya. Kemudian bisa juga berdasarkan kondisi keuangan rumah sakit, kemudian bisa juga berdasarkan pola penyakit. Jadi itu bisa berbagai faktor. Kemudian pengadaan ini juga banyak faktor yang mempengaruhi ya, tergantung dari aturan rumah sakit. Seperti yang saya bilang, pengadaan ini bisa dilakukan harian, kemudian bisa dilakukan mingguan, bisa dilakukan bulanan, atau bahkan tahunan. Kalau RSUD itu biasanya menggunakan pengadaannya tahunan. Kenapa? Karena dana yang mereka dapatkan itu biasanya keluarnya adalah berdasarkan RAB ya, anggaran belanja tahunan. Bahkan ada, kalau misalnya rumah sakit itu yang paling penting adalah tidak menggunakan pengadaan harian. Kalau apotek kan biasanya harian.
Hari ini kita pesan, besok kita pesan, lusa kita pesan gitu. Kalau di rumah sakit tidak bisa. Karena kalau kita pesannya harian, keburu nanti pasiennya butuh obat, tapi obatnya tidak ada gitu. Jadi harus ada stok, harus ada buffer stok di rumah sakit. Jadi minimal 1 minggu lah sebagai buffer stok di rumah sakit. Kemudian penerimaan. Ini adalah bagian yang sangat vital ya. Kenapa? Sering sekali yang terjadi, yang kami alami misalnya, distributor atau PBF salah mengantarkan barang. Kenapa bisa salah? Bisa karena dosis yang berbeda. Nama obatnya sama, mereknya sama, dosisnya berbeda. Itu bisa terjadi. Kadang kita mintanya injeksi, tapi yang datang adalah tablet. Maka saat penerimaan itu harus benar-benar dicek fakturnya. Nah, apa yang perlu dicek? Yang pertama adalah kesesuaian surat pesanan. Jadi saat menerima barang, harus sesuai dengan surat pesanan yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah cek nomor batch-nya. Apakah sesuai dengan yang tertera. Kemudian cek tanggal kadaluarsa. Kemudian kalau di PMK 72 itu dikatakan, di rumah sakit tidak boleh menerima barang dari distributor kalau ED-nya kurang dari 2 tahun. Tapi itu jarang ya. Karena kenapa? Kadang-kadang yang ED 1 tahun pun banyak yang kita dapatkan gitu ya. Kita mau dapat barang yang bagus, yang ED jauh, tapi yang di distributor tidak ada gitu. Jadi bisa aja kita gunakan asal dia fast moving atau penjualannya cepat gitu ya. Tapi kalau obatnya juga jarang keluar, ED-nya juga dekat, mending tidak usah diterima gitu karena nanti bahaya untuk pasien. Kemudian selanjutnya adalah penyimpanan. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa penyimpanan ini sangat penting sekali karena kalau salah menyimpan maka obatnya tidak akan efektif. Ya, ada obat-obatan yang disimpan pada suhu kamar, kemudian ada obat-obatan yang disimpan pada kulkas, ada obat-obatan yang disimpan pada freezer, itu harus hati-hati.